طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan dari durus kita, dan sekarang kita membacakan daripada kitab Umdatil Ahkam, himpunan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpunkan secara pemetaan daripada fikih, ya. Dan kita membaca kitab ini pada bab haji, ya, haji dan umrah. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kita telah selesai dari membacakan, ya, bab al-mawaqit, ketetapan dari syariat berdasarkan waktu-waktu, ya, untuk seorang itu dia berhaji dan umrah beserta juga tempat-tempat miqat. Nah. Dan kemudian alhamdulillah, ada man yassarahullah, semoga Allah berikan kepada kita istiqamah di dalam belajar ilmu syar'i dan juga mengamalkannya. Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah belajar, ya, menuntut ilmu. Baik. Bab, ya, pada poin yang kedua di dalam kitab Al-Hajj, ya, kitab haji dan umrah ini, poin yang kedua, babu ma yalbasul muhrimu minas siyab. Ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang pakaian apa yang diperbolehkan ketika seorang itu dia ihram, ya. Jadi ini ada hadis-hadisnya dari Nabi SAW, bimbingan bagi seseorang, ya, baik dia seorang yang muhrim ataupun muhrimah, ya, laki-laki dan perempuan yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum dia mengambil miqat, ya, dia sesudah dia mengambil miqat, dia berihram, ya, maka pakaian apa yang hendaknya digunakan oleh seorang yang muhrim, ya. Nah, ini perbedaan, ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Masih banyak sebagian orang yang dia itu keliru di dalam menyebutkan kata muhrim, ya. Yang dimaksudkan muhrim mungkin kebanyakan orang itu, ya, adalah mahram, ya, sedangkan ini adalah berbeda meskipun secara, ya, kalimat itu sama, muhrim, mahram, bahkan muharram, ya, muharram, ya. Ma'ruf, ya, muharram itu nama bulan ataupun perkara-perkara yang minal muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, ya. Tergantung siap, ya. Adapun mahram itu adalah, ya, berdasarkan syariat seorang lelaki yang tidak boleh menikahi, ya, seorang perempuan, ya, tidak halal seperti itu, ya, tidak boleh dinikahi seperti itu. Adapun muhrim, inilah yang dimaksud dari pembahasan kita, ya. Muhrim adalah seorang yang berihram, ya. Muhrim adalah seorang yang berihram. Baik. Babu ma yalbasul muhrimu minas siyab, ya, dari dalil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan terkait pakaian apa yang hendak digunakan bagi seorang yang muhrim, ya. Wa fihi, dan di dalamnya
arba'at ahadisa, ya, terdapat 4 hadis dari Nabi SAW. Ini dilihat di pada matan, ya. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, kita baca. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala, ada seorang lelaki yang dia itu mengatakan atau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minas siyab, apakah pakaian apa yang harusnya digunakan oleh seorang yang muhrim, ya, ketika seorang itu hendak ihram, pakaian apa yang hendak digunakan, ya. Seorang ini bertanya dikarenakan, ya, mereka pada saat itu mengetahui, ya, bahwa sebelum, ya, terjadinya Fathu Mekah, bahkan sebelum jauh daripada pensyariatan haji, ya, menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, haji ini adalah syariat yang terakhir, datang belakangan, ya. Orang-orang musyrik terdahulu sudah menunaikan ibadah haji. Mereka tawaf, ya, mereka berhaji mengelilingi Ka'bah, ya. Mereka melakukan amalan-amalan salih, membagikan makanan dan minuman. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, ya. Dan syariat daripada, ya, ihram ini, pakaian ihram, ya, serta ibadah tawaf itu sendiri sudah ada sejak zaman daripada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian muncul, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, bid'ah yang dilakukan oleh para kafir Quraisy, ya. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, ya, tidak mengenakan sehelai pun daripada pakaian, ya. Maka muncul pertanyaan dari salah seorang ini yang bertanya kepada Nabi SAW, pakaian apa yang harusnya digunakan ketika seorang itu hendak ihram. Karena dia tahu tidak mungkin telanjang, karena itu adalah perbuatan atau amalan daripada amalan-amalan bid'ah daripada kaum kafir Quraisy. Dan tidak mungkin juga seorang itu dia menggunakan pakaian sebagaimana pada umumnya yang dihalalkan, ya. Karena ini adalah ibadah yang khusus, butuh dalil, ya, butuh dalil seperti itu. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ini pengajaran, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilm apabila kalian tidak mengetahui suatu permasalahan di dalam agama. Bertanya kepada ahlul ilm, ya. Bertanya kepada ahlul ilm. Beliau bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW beliau menjawab, ya, qala Rasulullah, ya, ini pengajaran juga bahwa ketika zaman tersebut, di masa-masa orang-orang kafir Quraisy menunaikan ibadah haji mereka, tawaf mereka dengan telanjang, kemudian dihapuskanlah syariat tersebut oleh Islam, dikembalikan sebagaimana mestinya setelah Fathu Mekah, ya. Dan hikmah lainnya adalah kenapa haji itu diakhirkan, syariat ini, ya. Syariat haji itu diakhirkan agar ketika kaum muslimin sudah menaklukkan, ya, kota Mekah pada saat itu di Madinah, di Mekah, ya, setelah mereka keluar dari Madinah menuju Mekah dalam Fathu Mekah pada saat itu, ya, futuhat. Ini agar ketika syariat haji itu telah ada bagi kaum muslimin, dikembalikan kepada kaum muslimin, tidak berbaur dengan orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena posisinya kaum muslimin sudah menguasai Fathu Mekah, ya, sudah menguasai jazirah Arab pada saat itu. Sehingga ba'asahullahu azza wa jalla, ba'asa Nabi alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, ya. Nabi SAW mengutus Abu Bakar Siddiq, ya, untuk mengatakan apa kata Abu Bakar Siddiq sebagaimana dalam hadis sahih, la yahujju ba'dal 'ami musyrikun, ya. La yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu madza yakni bil bait, uryan, ya, uryanun,
Seperti itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, la yahujju ba'dal ami musyrikun. Orang-orang musyrik setelah tahun ini yaitu penaklukan Mekah ini tidak boleh lagi ya untuk mereka menunaikan ibadah haji karena kaum musyrikin saat itu sudah diberantas ya. Yang ada hanya kafir kafir asli yang mereka itu di bawah naungan Islam dengan jizyah ya dengan jizyah. Adapun di Darul Kufri seperti saat ini tidak ada perbedaan ya, musyrik muslim kafir itu sama semua setara ya, waliyadzubillah. Padahal hakikatnya yang sebenarnya adalah kaum muslimin adalah orang-orang yang menguasai suatu negara, suatu wilayah ya, dan boleh bagi orang-orang kafir untuk bernaung di bawahnya di bawah daripada ya suaka daripada kaum muslimin, suaka dari syariat Islam dengan jizyah, tunduk dengan kehinaan ya. Mereka itu hina ya, tidak boleh menampakkan syiar-syiar kekufuran ya, dinomor sekiankan, tidak boleh menampakkan ya simbol-simbol kekafiran mereka. Jika mereka menggunakan salib misalnya, wajib diambil dibuang ke tempat sampah ya, seperti itu. Mereka hina, najis ya, mereka tunduk di bawah jizyah. Adapun hari ini di Darul Kufri, Allahumma musta'an wal hituklan, justru kaum muslimin yang dimintakan pajak ya, la ilaha illallah ya. Allahumma musta'an wal hituklan ya. Jadi ini juga ada hikmahnya. Kenapa syariat haji itu diakhirkan? Sehingga ya hikmahnya adalah tidak bercampur baurnya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik itu saat ibadah haji nanti. Ya, jadi diakhirkan setelah Fathu Mekah, setelah Futuhat. Baik. Jadi itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, ya la yahujju badal ami musyrikun wa la yatufu bil bait oryanun, ya tidak boleh lagi ada yang tawaf di keliling Ka'bah dalam kondisi oryanun, telanjang seperti itu. Ya. Jadi ketika ditanyakan oleh salah seorang ini, Nabi SAW dia menjawab, apa kata Nabi SAW? Qala Rasulullah SAW la yalbasul kumus atau qamis ya walal amaim ya wala sarawilat ya jama ya walal baronis ya burnus walal khifaf ya walal khifaf. Nabi SAW beliau mengatakan ketika ditanyakan ya pakaian apa yang hendaknya digunakan oleh seorang muslim dan muslimah yang hendak muhrim atau ihram, kan Nabi SAW beliau mengatakan tidak boleh seorang itu dia menggunakan jubah ya, menggunakan qamis, jubah, pakaian bagi laki-laki. Walal amaim dan walal amaim ya, dan juga tidak pula menggunakan imamah bagi seorang laki-laki, tidak boleh menggunakan sorban, imamah dan sebagainya ya, peci dan yang lain sebagainya. Wala sarawilat, tidak pula dengan menggunakan sirwal ya, menggunakan sirwal seperti itu, celana ya, kalau bahasa kita itu celana. Walal baronis, apa itu burnus? Itu pakaian untuk sebagian daripada mungkin madhab biasa digunakan Malikiyah seperti itu, yang mana jubah itu menyambung ya seperti kupluk ya atau tudung seperti itu. Ini tidak boleh bagi seorang laki-laki ya, menutupi kepalanya seperti itu. Jadi jubah yang sudah ada kupluknya ya, tidak boleh. Wal baronis, itu namanya baronis, al baronis. Dan tidak pula khifaf, yaitu khuf, kaos kaki yang terbuat daripada kulit ya, dan khuf itu melebihi daripada batas ya ka'bain, mata kaki, kedua mata kaki, minimal itu sebetis dan sebagainya ya. Jadi tidak boleh kata Nabi SAW, illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini ya wal yaqta'uhuma asfala minal ka'bain ya, apabila seseorang itu dia ketika ihram benar-benar tidak mendapati ya sendal untuk dirinya ya, alas kaki yang untuk menjadikan alas kaki untuk dirinya sendal seperti itu, maka tidak apa-apa dia menggunakan khuf, dengan syarat di sini kata Nabi SAW, dengan syarat wal yaqta'uhuma asfala minal ka'bain, khufnya itu dipotong sampai bawah mata kaki
ya. Jadi tidak boleh melebihi mata kaki. Kalau melebihi bagaimana? Maka dipotong. Maka dipotong. Tapi ini nanti hadis ini dihapus dengan hadis selanjutnya, ya, hadis yang lain. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Jadi ini Nabi SAW, ya, hadis ini nanti akan dihapus dengan hadis yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ini hukum syara', ya, memang seperti ini. Terkadang ada yang direvisi. Sebagian orang zindik, ya, yang viral akhir-akhir ini menuduh daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai seorang pendusta. Kenapa? Di antara salah satunya yang menyebabkan tuduhan itu dilayangkan kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah merevisi hadis misalnya. Ya, la ilaha illallah. Dia kemanakan ilmu nasikh dan mansukh, ya? Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, ya. Apakah Nabi SAW adalah seorang pendusta? Yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan juga Ibnu Abbas, ya. Nah, itulah orang zindik, ya, orang zindik. Waliyadzubillah. Na'udzubillahi min syarrihim. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Ya, jadi tuduhan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala tidak benar, ya. Dan telah disebutkan di dalam pembelaan daripada Abu Abdullah bin Ubaidillah, Abdullah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang menemani Nabi SAW ketika perang, ya, dia membela daripada, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an. Taib. Jadi hadis ini nanti akan dihapus, ya, meskipun ada khilaf dari para ulama. Dan di antara yang dipilih ikhtiar daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Hambali, bahwasanya tidak mengapa sebagaimana dia condong kepada hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Insyaallah kita baca nanti insyaallah. Taib. Jadi kata Nabi SAW dipotong sampai di bawah mata kaki, ya. Kemudian wala yalbas minas siyab syai'an massahu za'faranun awwars, ya, awwars, ya, za'faran dan juga wars. Dan tidak boleh bagi seorang yang ihram, baik laki-laki apalagi perempuan, ini, ya, musibah kalau perempuan seperti itu, untuk mengenakan pada pakaiannya itu sesuatu yang dilumuri pada pakaiannya tersebut wewangian, baik itu za'faran ataupun wars. Apa itu wars? Wars bi fathil waw, ya, di fathah wawunya, kemudian wa iskanur ra, wa iskanir ra, dan disukunkan ra-nya, ya, wars, yaitu nabatun asfar, tumbuhan yang itu warnanya kuning, ya, yusbaghu bihi siyab, yang dipakaikan pada pakaian, walahu raihatun thayyibah, dan padanya itu terdapat aroma yang sangat wangi. Ini daripada wars. Apa bahasa kita? Nilam seperti itu. Ya sama seperti za'far, ya, za'faron, ini ma'ruf, ya, za'faron. Ya. Yang tumbuh di mana daratan daripada Himalaya seperti itu, za'far, ya. Intinya ala kulli hal, barakallahu fikum, al-muhim yang ingin disampaikan di sini, hadis ini tidak boleh bagi seorang yang itu dia sudah mengambil miqat, ya, memakai wewangian. Ya, pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak seseorang itu dia mandi? Ya, mandi. Kata para ulama boleh dia mandi, tapi tidak boleh menggunakan sabun ataupun sampo yang wangi. Seperti itu. Adapun mandinya saja, menyiram tubuhnya dengan air, itu tidak masalah. Adapun wewangian, seperti sampo dan yang lainnya seperti sabun, itu dihukumi sama seperti wewangian, karena dia wangi kan, seperti itu. Tidak boleh, ya. Makanya dianjurkan atau disunahkan oleh Nabi SAW bagi seorang yang dia itu sebelum dia mengambil miqat, sebelum dia ihram, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair, untuk sudah memakai pada pakaian atau tubuhnya itu wewangian. Jangan dipakai setelah dia mengambil miqat, sudah ihram, maka ini batal, tidak boleh. Ya, kalau tidak dihapus maka dia bisa menjadi apa? Ya, hukuman, kena dam, ya, membayar dam seperti itu. Ya, tidak boleh. Maka dia sebelum mengambil miqat atau sebelum ihram sudah pakai wewangian. Seperti itu. Ya. Adapun bagi para wanita maka tidak boleh. Lebih-lebih lagi pada para wanita. Ya. Jadi ini kata Nabi SAW, ya, tidak boleh seorang itu dia memakai jubah, tidak pula memakai imamah, peci, ya, memakai celana,
kemudian memakai burnus tadi, yaitu jubah yang ada kupluknya, kemudian juga khuf, ya, yang melebihi daripada mata kaki. Akan tetapi diperbolehkan dengan syarat apabila seorang itu benar-benar terdesak dalam kondisi darurat, tidak memiliki, ya, alas atau sendal, maka dia boleh memakai khuf yang terbuat dari kulit itu selama khuf itu dipotong di bawah mata kaki. Ya, seperti itu. Dan tidak pula memakai wewangian. Kemudian di riwayat yang lain diriwayatkan Bukhari, di sana disebutkan terkhusus bagi para wanita. Ini diperhatikan bagi para wanita, ya, akhwat sekalian untuk diperhatikan. Wala tantaki bil mar'atu al muhrimah, yakni wala talbas al kuffazain. Wala tantaki bil mar'ah, ya, wala tantaki bil mar'atul muhrimah wala talbas al kuffazain. Dua ketentuan. Karena wanita itu dihalalkan bagi mereka untuk memakai pakaian yang semestinya, tidak seperti lelaki tadi. Ya, akan tetapi barakallahu fikum, sebagaimana di dalam riwayat Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, riwayat daripada Ummu Salamah, ya, barakallahu fikum, ketika terkait daripada surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab, Ummu Salamah mengatakan, riwayat Abu Dawud, ya, lamma nazalat hadhil ayah, kata beliau, tatkala surat Al-Ahzab ini turun, ya, yang di dalamnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna minal jalabibihinna, ya, ketika ayat ini turun yang memerintahkan untuk mengulurkan jilbab mereka, ya, sampai menutupi dari seluruh tubuh mereka, ikhtiyar daripada mazhab Hanabilah, ya, tangan, mata, alis seperti itu wajib tertutup semuanya. Ini aurat, ya. Maka kata Ummu Salamah, atau diriwayatkan juga ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha kalau tidak salah, dikatakan kharajan nisaul ansor, wanita-wanita ansor, wanita muwahhidah pada saat itu, muslimah muwahhidah, ahli tauhid, ahlul iman, ya, wanita-wanita ansor pada saat itu mereka keluar, ka'anna ala ru'usihinna al-girbanu min minas sakinah, ya, girban, seperti mereka keluar merobek daripada kain-kain yang di rumah mereka untuk menutupi tubuh-tubuh mereka. Mereka keluar di atas kepala mereka seperti al-girbanu as-sakinah, minas sakinah, burung-burung gagak yang bertengger, ya, dengan ketenangan seperti itu. Dengan memakai pakaian warna apa? Ya, suudun yalbasnaha, ya, warna hitam yang meliputi mereka seperti itu. Ya, terkait surat Al-Ahzab. Jadi afdolnya para wanita itu menggunakan pakaian warna hitam, ya. Dan banyak daripada mayoritas daripada orang-orang Indonesia ketika mereka umroh, ya, Allahumma musta'an, itu kan justru menggunakan dengan pakaian yang sama dengan para lelaki, pakaian warna putih. Nah, ini salah, khata jiddan, ya, keliru mereka. Harusnya mereka menggunakan pakaian warna hitam, ya, menggunakan pakaian warna hitam. Jadi kata Nabi SAW, wala tantaki bil mar'atul muhrimah wala talbasil kuffazain. Tidak boleh bagi seorang wanita itu menggunakan niqab ketika ihram, ya, ya. Jadi tidak boleh menggunakan niqab. Apa itu niqab? Cadar yang ditempelkan seperti itu, ya. Cadar yang diikat atau ditempel di luar daripada kerudungnya seperti itu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan cadar. Ya, cadar yang dalam bentuk niqab tadi yang diikat atau ditempelkan. Tapi yang boleh itu menggunakan khimar yang tudung yang sudah menyatu dengan kerudungnya itu, jilbabnya itu, ketika diulurkan dari atas menutupi wajahnya. Ini yang dimaksudkan, ya, dengan khimar. Dengan khimar. Ya, bil khimar. Ya, jadi al-intiqab maknanya huwa an tukhammira al-mar'ah wajhaha, yang menutupi wajahnya.
Ini khimar yang ketika dijulurkan dari atas menutupi wajahnya. Ya, namanya khimar. Jadi kalau niqab tidak boleh. Ya, ini akhwat lebih paham seperti itu. Tapi kalau khimar ya boleh seperti itu. Wallahu taala a'lam. Wallahu jalla fi ulahu a'lam. Baik. Kemudian juga tidak boleh menggunakan apa? Wala talbasil quffazain. Menggunakan sarung tangan, handsock, ya, tidak boleh bagi wanita. Ya. Jadi tadi wanita itu apa namanya? Afdolnya lebih ihsan, lebih ahsan menggunakan pakaian warna hitam dan menggunakan tudung khimar tanpa menggunakan sarung tangan, ya, tanpa menggunakan sarung tangan atau handsock. Adapun lelaki dia menggunakan apa namanya? Pakaian ihram, kan pakaian ihram itu ada dua, yang di atas namanya ridha, yang di bawah namanya izar warna putih seperti itu. Nah, itu hanya dua itu, tidak boleh menggunakan tadi apa? Jubah, imamah, peci dan sebagainya, celana, ya. Nanti ada pengecualian di hadis yang berikutnya, insyaallah taala. Ya. Baik. Kemudian nah ini hadis yang menghapus daripada hadis Abdullah bin Umar. Ya, yang menghapus daripada hadis Abdullah bin Umar. Baik. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas beliau mengatakan sami'tun nabiyya alaihi salatu wassalam, beliau mendengar Nabi SAW beliau bersabda yakhtubu bi Arafat. Nah, ini hadis yang terakhir, hadis yang turun padanya apa namanya? Barakallahu fikum mutaakhir, hukum mutaakhir, hukum yang datang belakangan ketika haji wada. Ketika haji wada. Ini adalah terakhir Nabi memerintahkan, memberikan wejangan dan menurunkan hukum yang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada hari Arafat, ya, kata Abdullah bin Abbas mendengar Nabi SAW dia bersabda pada hari Arafah, man lam yajid na'alaini falyalbasil khuffaini wa man lam yajid izaran falyalbas sarawila, ya, lil muhrim, untuk orang-orang yang ya laki-laki yang menunaikan ihram, lil muhrim bukan muhrimah. Maka kata Nabi SAW ketika ini menghapus hukum sebelumnya yang tadi tidak boleh menggunakan khuf kecuali dipotong sampai apa namanya di bawah mata kaki, dan juga tidak boleh menggunakan sirwal atau celana. Maka Nabi SAW pada hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan siapa saja yang tidak mendapati sendal maka boleh menggunakan khuf tanpa dipotong. Ya, yang tanpa dipotong ini khilaf para ulama. Wa man lam yajid izaron, dan siapa saja yang tidak mendapati pakaian bawah daripada pakaian ihram yaitu izar, sarung ihram, maka falyalbas sarawil, boleh dia menggunakan celana, ya. Dan perhatikan di sini sirwal di masa para sahabat, di masanya Nabi SAW tidak seperti sirwal sekarang, ya. Sirwal sekarang itu nasallallahu ta'ala alfiyah, ya, sirwalnya itu apa? Celana yang kekinian, bahkan sampai ketat seperti itu, mengikuti anggota tubuh, bentuk tubuh. Itu bukan sirwal itu, ya. Sirwalnya zaman Nabi SAW dan para sahabat itu ya lebar seperti itu, lebar besar, diikat di apa namanya pada tubuh mereka seperti itu sirwal. Jadi tidak perlu dipotong sirwalnya. Kenapa? Karena sudah mengikuti bentuk daripada izar itu sendiri, karena lebar-lebar, ya. Kalau contoh seperti sekarang ini apa? Celana sarung seperti itu, ya. Sarung kan banyak tuh yang dibuat apa namanya seperti celana seperti itu kurang lebihnya, bahkan lebih lebar seperti itu, ya. Jadi bukan celana, bukan, ya. Jadi tidak perlu dipotong. Maka kata Nabi SAW menghapus hadis sebelumnya, ya, boleh menggunakan celana, ya, lil muhrim, bagi orang yang menunaikan ihram, bagi orang yang menunaikan ihram. Ya, jadi ini adalah hadis yang sudah kita baca. Alhamdulillah, dua hadis Nabi SAW, hadisnya Abdullah bin Umar dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, jadi hadisnya
Abdullah bin Abbas ini menghapus daripada hadisnya Abdullah bin Umar yang sebelumnya tidak boleh menggunakan khuf dan juga celana seperti itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ini dia ya pembahasan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita bacakan dari pakaian yang digunakan untuk seorang yang dia itu berihram, baik laki-laki dan perempuan, ya, dari hadis Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pembahasan selanjutnya dari kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu bab talbiyah, ya, bab talbiyah. Taib ila huna wallahu musta'an wa hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.